Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Aturan Perundang-undangan. Adapun kami dari kelompok 2, atas nama saya sendiri Nurul Fatimah dan rekan-rekan saya Nur Ulfika, Adila Nur Syahbani Syafa, Iva Mutia Firman, dan Siti Rofik Atia. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, yakni Nur Ulfika untuk menjelaskan materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan ekonomi di Indonesia. Amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang memasukkan ideologi, efisiensi, dan efektivitas berbasis hukum pasar. Ekonomi tidak serta-merta meninggalkan peran negara. Dari perspektif hukum, terutama di bidang hukum ekonomi, peraturan perundang-undangan terlihat semakin liberal. Dari perspektif Pancasila serta garis haluan kenegaraan, karya para bapak bangsa, semua kebijakan liberalitas jelas menyimpang dan berdampak pada kerusakan sosial, ekonomi, budaya yang potensial berujung pada disintegritas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 6 pasal, yaitu pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34, yang keseluruhannya saling terikat dan terkait dan harus dimaknai secara bersama-sama. Satu pasal mengatur paradigma pengelolaan ekonomi, sedangkan 5 pasal lainnya mengatur paradigma kewajiban sosial negara terhadap rakyat. Apabila keenam pasal tersebut dimaknai secara bersama, menjadi jelas mengapa para pendiri bangsa menegaskan bahwa negara harus menguasai berbagai sumber daya alam atau SDA yang strategis. Tentu saja karena tugas sosial ekonomi negara terhadap rakyat sangat berat, sehingga akan mengandalkan SDA sebagai sumber pembiayaan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Iva Mutia Firman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas tentang realita kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi saat ini. Setelah sekian lama, kebijakan ekonomi Indonesia yang cenderung liberal telah mereduksi peran besar negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keenam pasal ekonomi sosial bahkan telah dimaknai secara terpisah sehingga seolah tidak saling terkait. Akibatnya, meskipun pasal 33 menegaskan bahwa seluruh rakyat memiliki hak untuk ikut berproduksi, tetapi konsekuensi dari amanat tersebut yang antara lain kewajiban untuk memberikan akses modal yang sama bagi seluruh warga negara, baik modal kapital maupun modal ilmu tidak dijalankan. Akan tetapi, pasal 31 yang mewajibkan negara memberikan modal ilmu bagi seluruh rakyat telah digeser lewat liberalisasi pendidikan. Akibatnya, negara tidak lagi berkewajiban memberikan akses dan jaminan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Adila Nur Syahbani Syafa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas tentang keterkaitan penyimpangan kebijakan pemerintah terhadap nilai-nilai Pancasila. Kebijakan pemerintah yang menyimpang terutama di bidang ekonomi memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila ditinjau dari prinsipnya, sila Pancasila memuat nilai keadilan. Nilai ini bermakna bahwa masyarakat berhak mendapat kesamaan kesejahteraan karena hal ini merupakan tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk
menyejahterakan seluruh rakyat. Namun, nyatanya pemerintah belum dapat merealisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di negara Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Siti Rofika Atia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Solusi terhadap penyimpangan yang terjadi pada kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan koreksi total terhadap arah kebijakan ekonomi dan kembali menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dasar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yakni realita kebijakan-kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum, khususnya hukum ekonomi, yang berbasis pada liberalisme berdampak pada kebebasan yang diusung. Liberalisme itu memberi kesempatan kepada pihak yang kuat untuk mendominasi memasuki orde baru. Penguasa saat itu telah mulai membuka ruang bagi liberalisasi ekonomi. Beberapa perusahaan asing diundang berinvestasi di berbagai bidang, termasuk pertambangan, perkebunan, dan pengelolaan hutan dengan ketentuan bagi hasil yang tak adil. Sejak itu, bergulirlah proses pengerukan kekayaan alam serta perusakan hutan tanpa memberi manfaat, berarti bagi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta pertahanan nasional yang sangat dibutuhkan bagi pencapaian tujuan nasional. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.